Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haika Ramadan dengan NPM 0651220074. Di sini saya akan presentasi tentang topik modeling dari mata kuliah Text Mining, yaitu ulasan produk makanan Tokopedia menggunakan LSA dan LDA. Di sini ada latar belakang. Topik modeling merupakan teknik dalam bidang natural language processing atau NLP yang digunakan untuk menemukan struktur tematik tersembunyi dari kumpulan dokumen teks yang besar. Teknik ini termasuk dalam kategori unsupervised learning, artinya tidak memerlukan label data dalam prosesnya. Inti dari metode ini adalah mengelompokkan kata-kata yang sering muncul dalam konteks yang serupa dan membentuk sebuah representasi topik. Satu dokumen bisa saja mengandung lebih dari satu topik dengan distribusi tertentu. Pendekatan ini bermanfaat dalam banyak aplikasi seperti sistem rekomendasi, klasifikasi konten, analisis opini, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari topik modeling adalah untuk menemukan pola tersembunyi dalam dokumen teks tanpa perlu membaca satu persatu. Dengan pendekatan ini, kita dapat menyusun dokumen berdasarkan kemiripan tematik, melakukan eksplorasi konten dalam jumlah besar, dan menyederhanakan proses analisis. Manfaat lainnya termasuk efisiensi dalam pengelolaan data teks skala besar, kemudahan dalam melakukan pencarian, dan pengarsipan informasi serta pemahaman terhadap dinamika topik yang sedang berkembang dalam sebuah kumpulan teks. Selanjutnya di sini ada perbedaan. Topik modeling berbeda secara signifikan dengan metode klasifikasi maupun clustering. Klasifikasi merupakan metode supervised learning yang membutuhkan data berlabel dan hanya mengelompokkan dokumen ke dalam satu kelas tetap. Sementara itu clustering adalah metode unsupervised learning yang hanya melihat kemiripan antara dokumen tanpa memahami struktur topik. Topik modeling bekerja dengan pendekatan probabilistik yang mampu mengidentifikasi distribusi kata-kata untuk membentuk satu atau lebih topik dalam satu dokumen. Hal ini membuat topik modeling lebih fleksibel dan cocok untuk eksplorasi konten tak berlabel. Selanjutnya di sini ada metode LSA dan LDA. Latent Semantic Analysis atau LSA bekerja dengan pendekatan reduksi dimensi melalui teknik Singular Value Decomposition atau SPD. LSA membentuk metrik trem dokumen lalu mereduksi dimensi tersebut untuk menemukan terkaitan semantik antara kata dan dokumen. Hasilnya berupa representasi vektor yang sulit untuk diinterpretasi secara semantik, namun memberikan gambaran hubungan antar kata secara matematis. Di sisi lain, latent directional allocation atau LDA adalah model probabilistik generatif yang mengonsumsikan setiap dokumen sebagai campuran beberapa topik, dan setiap topik terdiri dari distribusi probabilistik kata-kata. LDA menggunakan pendekatan statistik seperti inferensi variasional atau Gibbs sampling untuk menemukan distribusi terbaik. LDA memberikan hasil yang lebih terstruktur dan mudah dimaknai dibandingkan LSA. Selanjutnya di sini ada studi kasus ulasan makanan Tokopedia. Pada studi kasus ini, data yang digunakan merupakan ulasan produk makanan dari Tokopedia. Dataset terdiri dari 20 ulasan dengan total 312 kata. Dataset diperoleh dalam format CSV dan diproses menggunakan Google Colab. Terhadap awal adalah pra-processing tag, termasuk pemberian karakter, normalisasi ke huruf kecil, penghapusan karakter non-alfabet, tokenisasi, dan penghapusan stop word. Stop word yang digunakan merupakan gabungan dari NLTK bahasa Indonesia dan tambahan kata informal seperti banget dan dong. Tujuan pra-processing ini adalah untuk menyiapkan data agar bisa
dianalisis lebih lanjut menggunakan TF, IDF, dan metode topik modeling seperti LSA dan LDA. Selanjutnya di sini ada pemodelan topik dan elbow curve. Di sini ada elbow curve-nya. Setelah data dibersihkan, tahap berikutnya adalah proses pemodelan topik. Data diubah ke dalam bentuk vektor TF, IDF, lalu dimasukkan ke dalam model LSA menggunakan truncat truncated SPD untuk LDA. Model dibangun dengan asumsi distribusi Dirichlet. Salah satu teknik penting dalam menentukan jumlah topik optimal adalah elbow metode, di mana kita memplot nilai explained variance atau coherence score terhadap jumlah topik yang diuji. Titik tekukan elbow pada grafik menunjukkan jumlah topik yang optimal, yakni saat penambahan topik tidak lagi memberikan informasi signifikan. Selanjutnya ada hasil workload dan bar chart. Visualisasi hasil topik ditampilkan dalam bentuk workload, diagram batang, bar chart. Lalu workload dari LSA menunjukkan kata-kata yang tersebar cenderung muncul di beberapa topik seperti harga, cepat, atau rasa keluarga. Sebaliknya, LDA menghasilkan topik yang lebih terfokus seperti topik pengiriman, pelayanan, atau rasa, ukuran, huruf, dan workload menggambarkan robot atau bobot atau kontribusi kata terhadap suatu topik. Sementara itu, bar chart menunjukkan bahwa LDA menghasilkan pemisahan kata yang lebih tajam antara topik dibandingkan LSA. Pada LDA, kata-kata seperti cepat atau harga muncul sangat dominan dalam satu topik, sedangkan pada LSA distribusi bobot kata lebih merata. Selanjutnya ada perbandingan heat map dan table. Heat map menunjukkan distribusi topik terhadap masing-masing ulasan pada LSA. Distribusi topik menyebar dan nilai negatif bisa muncul. Karena model ini berbasis pendekatan linear, ini membuat intervensi topik lebih fleksibel namun kurang eksplisit. LDA sebaliknya menghasilkan distribusi topik yang dominan pada satu topik perulasan, membuat pemetaan tema menjadi lebih jelas dan terpisah. Tabel perbandingan memperlihatkan bahwa LSA menghasilkan topik dengan kata-kata yang tumpang tindih antara topik, sedangkan LDA menghasilkan topik dengan kata-kata yang lebih unik dan fokus pada satu konteks saja. Misalnya topik tentang pengiriman rasa atau kualitas makanan. Di sini ada kesimpulan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa baik LSA maupun LDA mampu melakukan ekstraksi topik dari kumpulan ulasan makanan Tokopedia. Namun keduanya memiliki pendekatan dan kelebihan masing-masing. LSA cenderung menyebar dan abstrak, cocok untuk eksplorasi awal dan pemetaan umum. Meskipun interpretasinya kurang tajam, di sisi lain LDA unggul dalam menghasilkan topik yang lebih fokus dan mudah dipahami secara semantik, serta sangat cocok untuk klasifikasi tematik. Oleh karena itu, untuk kebutuhan analisis ulasan produk atau studi konten tematik yang jelas, LDA lebih direkomendasikan. Terima kasih sekian dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.